Shalom para pemirsa setia Jalan Kasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami kiranya setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan. Tahukah saudara bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang makin hari berubah semakin cepat. Tanpa kita sadari hari-hari di mana kita jalani, waktu seakan-akan cepat berlalu. Di mana perubahan yang ada seringkali menarik kita untuk kehilangan fokus dan arah tujuan dalam hidup ini. Sebagai ciptaan Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, harusnya setiap hari kita boleh hidup dengan berkemenangan, terlepas dari banyaknya tantangan, pergumulan, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun seringkali ada banyak di antara kita yang hidup seperti orang-orang yang kalah, menjalani hidup dengan apatis, entah itu karena pergumulan, tantangan, masalah yang kita hadapi sehari-hari. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ada 3 hal yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa hidup sebagai orang yang berkemenangan. Yang pertama kita buka Alkitab kita dari Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 20. Saya mengambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah-sudah. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai, tidakkah kau lihat? Aku membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan mengagungkan aku, serigala dan burung unta akan memuji aku, sebab aku mengalirkan air di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum kepada umat pilihanku. Nah, kitab Yesaya 43 ini Bapak Ibu ditulis oleh Nabi Yesaya pada waktu orang-orang Yehuda pada waktu itu hidup dalam pembuangan di Babel. Kita tahu sebagaimana hidup dalam pembuangan di Babel, mereka dalam keadaan hancur, tanpa harapan, karena hidup dalam perbudakan. Sebagai budak, mereka tidak punya kendali atas kehidupan mereka. Mereka menjadi para tahanan oleh tuan mereka, bahkan untuk diri mereka sendiri juga mereka tidak punya kekuasaan untuk diri mereka. Nah, apa yang Tuhan sampaikan melalui kitab Yesaya 43 ini Bapak Ibu? Tuhan ingin kita berhenti untuk melihat ke belakang. Nah, Alkitab katakan tadi, tak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah-sudah. Nah, bagaimana caranya kita hidup berkemenangan? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menanggalkan hal-hal yang mengikat kehidupan kita. Berhenti untuk melihat ke belakangnya. Jangan biarkan kegagalan masa lalu itu melumpuhkan kehidupan kita. Dan kemudian juga Babel juga bicara soal kesombongan. Mungkin ada keberhasilan kita di masa lalu yang membuat kita terus tinggal di dalam kemenangan-kemenangan atau keberhasilan di masa lalu. Dan jangan pernah berharap tentang kemenangan-kemenangan di masa lalu. Supaya apa? Supaya kita bisa mulai melihat ke depan, menatap ke depan. Ayat 19 katakan, perhatikanlah aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai, tidakkah kau lihat? Nah, firman Tuhan katakan bagaimana kita bisa melihat apa yang Tuhan sedang mulai kerjakan, sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah kita harus berhenti melihat ke belakang. Mulailah melihat ke depan, melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kemudian kita supaya apa? Supaya kita bisa mengantisipasi apa yang Tuhan mau kerjakan, sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yesaya ini adalah aku akan membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang agak mustahil ya, sungai di padang belantara. Tapi ada sumber kehidupan pada waktu kita berada di dalam Tuhan, kita melihat Tuhan, kita berharap kepada Tuhan ya. Dan Alkitab ini katakan binatang liar akan mengagungkan aku, serigala dan burung unta akan memuji aku sebab aku mengalirkan air di
padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum kepada umat pilihanku. Nah, yang pertama yang perlu kita sadari adalah kita harus belajar untuk menanggalkan apa yang mengikat kehidupan kita, masa lalu kita, kegagalan kita, bahkan mungkin juga keberhasilan-keberhasilan yang membuat kita stagnan hari ini ya. Jadi mari hari ini kita boleh belajar untuk menanggalkan hal-hal yang mengikat kehidupan kita. Yang kedua yang perlu kita pelajari supaya kita hidup berkemenangan adalah mari kita buka Alkitab kita bersama dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya mengambil dari terjemahan Alkitab masa kini adalah janganlah berpikir dan bertingkah seperti orang di dunia ini. Tetapi biarlah Allah mengubah di dalammu dengan pola pikir yang baru. Dengan demikian kamu bisa membedakan dan menerima apa itu kehendak Allah, semua yang baik, menyenangkan Allah dan sempurna. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Roma. Mengapa pikiran itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita baharui? Ya, firman Tuhan dikatakan dalam Roma ini mengatakan biarlah Allah mengubah di dalammu dengan pola pikir yang baru. Ya, karena apa? Karena pikiran adalah sesuatu yang akan memimpin seluruh tindakan kita. Ya, dalam Amsal 23 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Inggris, Alkitab katakan for as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana kita berpikir di dalam hati kita, demikianlah kita adanya. Jadi pikiran itu merupakan hal yang perlu kita jaga, Bapak Ibu, ya, supaya kita boleh mengalami hidup yang berkemenangan. Nah, salah satu penulis buku yang terkenal yaitu Joyce Meyer, beliau menulis buku dengan judul Pikiran adalah Medan Perang. Karena apa? Karena segala sesuatu itu bermula dari apa yang kita pikirkan, ya. Nah, hari ini coba kita cek bersama-sama apa yang mendominasi pikiran kita. Apakah kekhawatiran, kebingungan, rasa depresi, marah, kekecewaan, atau mungkin ada perasaan di mana kita merasa diabaikan dan sebagainya, atau di sisi lain kita memiliki pikiran yang positif ya, pikiran yang berasal dari kebenaran firman Tuhan, di mana kita percaya bahwa oh saya ini berharga, kita punya tujuan ilahi dalam hidup kita, ada rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, walaupun hari ini mungkin kita belum melihat itu terjadi. Atau mungkin kita berpikir, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Nah, bagaimana caranya kita punya pikiran-pikiran seperti Kristus, Bapak Ibu? Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32 dalam terjemahan sederhana Indonesia, firman Tuhan katakan, lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, berarti kalian benar-benar pengikutku. Kalian akan menerima ajaran-ajaran yang benar, dan ajaran benar itulah yang akan membebaskan kalian. Nah, apa yang akan membebaskan kita dari pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran negatif adalah kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mengisi kehidupan kita tiap-tiap hari dengan membaca firman Tuhan. Ya, karena apa? Karena kebenaran itu, ajaran yang benar itu akan membebaskan kehidupan kita. 1 Korintus 2 ayat 16 dalam terjemahan sederhana Indonesia juga berkata, manusia tidak mungkin mengetahui pikiran Tuhan. Tidak seorang pun mampu memberikan nasihat kepadanya. Oleh karena itu, hal yang sangat luar biasa bagi kita adalah melalui Roh Allah kita diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Nah, bagaimana kita memiliki pikiran seperti Kristus? Firman Tuhan dalam ayat ini mengatakan melalui keberadaan Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal
dan berdiam dalam kehidupan kita, maka kita akan diberi kemampuan untuk bisa berpikir seperti Kristus. Sebagaimana kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita memiliki imago Dei ya, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Selayaknya lah kita memiliki pikiran yang juga sama seperti Kristus. Mari hari ini kita belajar untuk boleh mengubah cara pikir kita. Ya, karena tadi kita katakan di dalam Amsal tadi bahwa sebagaimana kita berpikir di dalam hati kita, demikianlah kita. Mari kita bijak untuk boleh mempertimbangkan apa yang tinggal, apa yang hadir di dalam pikiran kita. Mari menjaga pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mulai membaca setiap Alkitab kita setiap hari, sediakan waktu untuk boleh mencari tahu apa yang menjadi kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga hati dan pikiran kita itu akan menuntun kita kepada pikiran-pikiran seperti Kristus adanya. Sehingga kita boleh hidup di dalam kemenangan ya, sehingga walaupun apapun yang menjadi tantangan, pergumulan kita dalam keseharian kita, kita boleh terus berpikir sebagaimana Kristus berpikir, yaitu bahwa segala sesuatunya kita bisa sanggup melakukannya sebab Tuhan ada di dalam setiap kita. Nah, firman Tuhan juga katakan Bapak Ibu, apa yang baik, apa yang benar, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Jadi mari kita perhatikan apa yang masuk di dalam pikiran kita, karena pikiran kita akan mempengaruhi tindakan kita. Yang tindakan kita akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang kita buat di dalam kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan itu juga akan menentukan apakah kita akan berhasil atau tidak berhasil dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kita perlu perhatikan adalah kita perlu belajar dari kitab Matius 25 ayat 1-4. Firman Tuhan katakan seperti ini, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini Bapak Ibu? Nah, 5 gadis yang bijaksana dalam masa penantian untuk bisa menyongsong mempelai Kristus ya, mempelai laki-laki dalam ayat ini. Nah, mereka itu tidak hanya sekedar membawa minyak dan membawa pelita dan mengisinya dengan minyak, namun juga mereka membawa minyak persediaan, cadangan. Sementara di sisi lain, gadis-gadis yang bodoh tadi, mereka hanya mengisi pelita mereka dengan minyak dan tidak membawa cadangan. Nah, minyak itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Minyak itu bicara soal bagaimana kita itu, Roh Kudus itu berdiam di dalam hati kita. Seberapa banyak kita mengizinkan Dia untuk bisa bekerja, berkuasa dan berdiam menuntun seluruh kehidupan kita. Kerelaan serta kesediaan kita untuk bisa membuat minyak pelita kita itu tetap menyala adalah bagaimana kita itu menyediakan hidup yang terbuka ya. Hidup yang terbuka yang disediakan untuk Tuhan. Pelita bicara tentang hidup kita, hati kita, keberadaan kita. Nah, supaya Roh Kudus bisa bekerja, berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan kita, kita perlu membuka kehidupan kita dengan selebar-lebarnya agar pelita kita terus menyala. Nah, gadis-gadis yang bodoh merupakan cerminan tentang orang-orang yang percaya, yang tidak lagi bersedia menyediakan ruang dalam kehidupan mereka ya. Mereka larut terlena dengan urusan-urusan duniawi yang tidak lagi memiliki hati yang rasa haus akan Tuhan ya. Lebih fokus untuk bisa menjalani hidup dengan sembarangan
tanpa memikirkan dampak jangka panjang yang yaitu bicara soal kekekalan. Nah, mereka tuh terlambat menyadari bahwa hidup mereka tuh udah jauh dari Tuhan. Sehingga dalam Matius yang ke-25 tadi kita lihat pada waktu mempelai itu datang ketika mereka sedang tertidur. Nah, mereka tidak memiliki persediaan yang cukup, Bapak Ibu. Ya, mereka tidak memiliki cadangan minyak yang cukup. Mereka baru sadar, namun semuanya sudah terlambat. Nah, ingat dalam perjalanan kehidupan kita, ada waktu di mana kita masuk dalam masa penantian, di mana kita mungkin ada waktu tunggu menanti janji Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di masa-masa tunggu tersebut, masa-masa penantian tersebut, disitulah kita perlu menyediakan minyak yang ekstra, ya. Hati yang terus mau terbuka, mau terus percaya, berharap sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan setiap kita. Jangan seperti gadis yang bodoh tadi, yang mereka tidak memiliki daya tahan, ya, kekuatan untuk boleh menantikan apa yang menjadi pengharapan mereka, yaitu Allah sendiri. Sehingga pada waktu saatnya tiba, mereka gagal, ya, masuk dalam menggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Roma 12 ayat 11 sampai dengan 12 terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, rajinlah bekerja dan jangan malas. Dengan kekuatan dari Roh Allah, hendaklah kamu melayani Tuhan dengan penuh semangat. Bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Saat menghadapi kesusahan, berdirilah teguh dan dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Roma 12 mengingatkan kita, Bapak Ibu, supaya kita boleh terus rajin bekerja, jangan malas. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus, Roh Allah, maka kita boleh hidup dengan penuh semangat, ya. Melayani dalam konteks ini tidak hanya bicara melayani pada saat kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan di hari Minggu, tapi dalam keseharian hidup kita, melayani orang-orang serumah kita, melayani teman sekerja kita, kita harus bekerja dengan penuh semangat. Dan Alkitab katakan saat menghadapi kesusahan, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Hari ini kita mempelajari 3 hal yang bisa kita pelajari untuk boleh hidup berkemenangan. Yang pertama adalah kita harus menanggalkan hal-hal yang mengikat kita, masa lalu kita. Kemudian yang kedua adalah mari kita punya pikiran seperti Kristus, ubah pola pikir kita. Dan yang ketiga, mari kita hidup dengan menjaga pelita kita dan minyak kita. Pelita bicara tentang kesediaan kita, hidup kita yang selalu mau terbuka untuk Tuhan. Dan minyak bicara tentang kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami percaya firman ini akan bekerja dalam hidup kami sehingga semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Tuhan. Kami boleh hidup dalam berkemenangan karena kami tahu Roh Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sambut hari ini di dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.